Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waktu masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikono fasal suwiji ai hada faslun. Takbire fasal arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro. Iku khamsatun iku 5. Jadi dalam sholat Jumat itu ada salah satu syarat yang harus terpenuhi, yaitu 2 khutbah sebelum sholat Jumat. Niku memang wajib 2 khutbah iki sebelum sholat Jumat. Adapun sholat Jumat yang di situ disyaratkan 2 khutbah, perlu kita ketahui 2 khutbah sendiri itu punya beberapa rukun yang harus terpenuhi. 2 khutbah iki ketika nantinya rukun-rukun ini terpenuhi sah, tetapi ketika nantinya rukun-rukun khutbah kok enggak terpenuhi, enggak sah khutbah. Otomatis ketika khutbah tidak sah, sholat Jumat juga tidak sah. Soalnya sholat Jumat ini butuh syarat yang namanya 2 khutbah. Nah, nek 2 khutbah enggak sah, ya otomatis sholat Jumat enggak sah. Pertama, hamdulillahi, rupane muji maring Allah. Oleh muji neng di fihi ma'ing dalam khutbataini. Jadi dalam sholat Jumat iki ketika dia melakukan khutbah sebelum sholat Jumat dia khutbah, niku khutbah iki harus adanya memuji kepada Allah. Nah, adapun memuji iku setiap orang beda-beda caranya. Bisa menggunakan alhamdulillah, nah, bisa menggunakan nahmadulillah, silakan. Terserah, sing penting di situ ada muji kepada Allah. Niku dalam 2 khutbah harus ada. Khutbah pertama ya harus ada, khutbah kedua juga harus ada. Ketika nantinya kok dalam khutbah Jumat kok tidak ada memuji kepada Allah, niku tidak sah khutbah. Kedua, wassolatu lan maca sholawat. Oleh maca sholawat ala nabi yang ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh maca sholawat ning di fihi ma'ing dalam khutbataini. Dalam khutbah sendiri di sisi lain kita iki harus adanya memuji kepada Allah dalam 2 khutbah. Juga ada sholawat. Sholawat iki harus ada dalam khutbah. Sholawat iki macam-macam. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin niku sing memuji kepada Allah. Syarat kedua misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sudah cukup. Misalkan ditambahi enggak masalah. Tetap yang di situ harus adanya sholawat kepada Nabi. Niku dalam 2 khutbah. Khutbah pertama harus ada, khutbah kedua iku juga harus ada. Nah, saking pentingnya sholawat kepada Nabi, bahkan di situ menjadi rukun dalam 2 khutbah. Saking pentingnya sholawat kepada Nabi juga menjadi rukun dalam sholat, yaitu tahiyat akhir. Nah, sholawat niku fadilah sangat banyak sekali, dan iku pun terkadang dalam suatu ibadah iku wajib yang namanya sholawat. Salah satunya dalam 2 khutbah Jumat. Niku memang harus ada yang namanya sholawat, dan itu pun tidak cukup dalam salah satu khutbah, tapi dua-duanya, khutbah pertama juga harus ada, khutbah kedua juga harus ada sholawat. Nek tidak ada itu enggak sah khutbah. Nek enggak sah khutbah, otomatis enggak sah sholat Jumat. Niki penting. Ketiga, wal wasiyatu lan wasiat. Wasiat iki memang di situ ail amru, tegese perintah. Oleh wasiat mau bitakwa kelawan takwa. Oleh wasiat perintah takwa iki mau fihi ma'ing dalam khutbataini. Jadi syarat ketiga ini yaitu berwasiat, memerintahkan takwa dalam 2 khutbah. Khutbah pertama ya harus ada, khutbah kedua ya harus ada. Nah, takwa sendiri dalam kitab syarah ini qala az-ziyadi wa taqwa. Adapun yang dimaksud takwa di sini ku takwa yang bagaimana? Hiya imtisalu awamirillahi, memerintahkan
perintah-perintah Allah. Jadi takwa iku sendiri iku memerintahkan. Jadi seorang imam nantinya memerintahkan kepada jamaah ahli Jumat perintah-perintah Allah. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Jadi nantinya ketika khotib, orang yang khutbah dalam Jumat itu memerintahkan perintah-perintah Allah dan melarang larangan-larangannya Allah. Niku yang dimaksud takwa dalam khutbah niki. Sehingga apa lafadz dari wasiat iku bisa berupa ati Allah. Jadi misalkan khotib iki mengucapkan ati Allah, niku sudah mencukupi dalam berwasiat. Misalkan ittaqullah sudah mencukupi. Yang penting di situ ada perintah dari khotib, perintah untuk melakukan takwa, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah. Jadi hanya cukup ittaqullah, niku sudah cukup. Khotib memerintahkan takwa, niku sudah cukup. Dan niki penting dalam khutbah. Jadi dua khutbah ini harus ada yang namanya berwasiat, berwasiat kepada Allah. Nah niki penting. Khutbah pertama harus ada, khutbah kedua harus ada. Ketika nantinya khutbah kok nggak ada wasiat salah satunya atau salah kabeh, niku tidak sah. Sing keempat, wa qiraatu ayatin, lan maca ayat. Bayane ayat minal Qur'ani, saking Quran. Oleh maca ayat saking Quran mau fi ihdahuma ing dalam salah sijine khutbataini. Dalam khutbah iku, dalam khutbah Jumat niku ada rukun, yaitu membaca ayat Quran dalam salah satu khutbah. Jadi salah satu dua khutbah Jumat iki harus adanya bacaan Quran, bacaan ayat Quran. Nah, karena apa alasan di situ? Lil ittibai, karena mengikuti Nabi. Ayatin mufhimatun, ayatin mufhimatin, tegese ayat yang bisa memberikan faham. Jadi membaca ayat suci Quran di salah satu dua khutbah niku wajib, rukun memang. Misalkan membaca ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, iku sudah cukup. Dan iku ayat sudah memberikan pemahaman, sudah faham memang. Nah, soalnya satu paket. Nah, ketika nantinya contoh yang di situ ayatnya memang belum bisa memahamkan, sumanador. Sumanador iki cara seseorang maknani, kita maknani iku belum bisa memberikan pemahaman. Dan iku mulane ketika khotib di situ kok membaca ayat dalam Quran, niku nek pesanku jangan diputus. Soalnya nek diputus nantinya maknane niki ada yang kurang. Mulane di situ contohnya dalam surat Taubat iki ayat 119. Niku ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, iku sudah cukup. Sing masalah iku nantinya ketika di tengah-tengah ayat diputus, yang di situ maknanya masih kurang. Contohnya sumanador. Utawa misalkan ya ayyuhalladzina, hai orang-orang, nah, hai orang-orang banyak. Nah iku maknanya pun masih terputus, masih ada lanjutannya. Lah niku sing bermasalah. Mulane bagi khotib-khotib yang berkhutbah di sholat Jumat, sebelum sholat Jumat niku penting harus tahu iki, harus tahu di situ ayat Quran di sini yang di situ termasuk rukun ke ayat Quran yang bagaimana. Jadi tidak semua ayat Quran bisa termasuk rukun, tidak, tapi di situ ayat Quran yang di situ memang bisa memahamkan, bisa memberikan pemahaman maknanya. Jadi maknanya tidak terputus. Ini penting. Dan iku pun sudah cukup di salah satu dua khutbah. Misalkan dua khutbah ini dibacakan ayat Quran semua enggak masalah. Yang penting salah satu harus ada. Khutbah pertama silakan, atau khutbah kedua silakan. Yang terakhir wa du'a'u, lan dongaake lil mukminina maring pira-pira wong iman lanang, wal mukminati lan pira-pira wong mukmin wedok, oleh donga mau fil akhirati ing dalam khutbah kang akhir. Jadi dalam khutbah Jumat iku ada rukun,
yaitu mendoakan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan mukminat perempuan dalam khutbah terakhir. Jadi khutbah yang kedua ini harus adanya mendoakan kepada mukmin laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini penting. Jadi dalam khutbah sendiri ini misalkan, rukun yang kelima menggunakan Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, semoga engkau menyelamatkan kami dari neraka. Ini sudah cukup. Jadi mendoakan Islam, orang-orang yang Islam laki-laki dan perempuan. Nah, itu penting. Misalkan lagi contoh, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Itu sudah cukup. Tetapi yang menjadi permasalahan itu ketika nantinya doanya itu berhubungan hanya khusus pada duniawi. Jadi doa ini yang di situ mengarah ke dunia tok, tidak ada mengarah ke akhirat. Contohnya, Allahumma atina malan katsiran. Ya Allah, semoga engkau memberi kami harta yang banyak. Jadi meminta harta yang banyak, ini kan urusan dunia. Dan itu yang tidak cukup dalam khutbah. Artinya bisa diambil kesimpulan ketika khutbah niku tidak cukup hanya berdoa masalah urusan dunia, tapi juga harus ada urusan akhirat. Contohnya Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, semoga engkau selamatkan kami dari neraka. Nah, niku enggak masalah. Nah, niki penting, khotib harus tahu masalah ini. Niku dalam kitab Fathul Mu'in niku beliau Imam Zainuddin, beliau mengatakan wa khamis wa du'aun ukhrawiyun lil mu'minin wa illam yata'arrad lil mu'minat khilafan lil azra'i. Jadi di situ Imam Zainuddin itu mengatakan doa yang di situ ukhrawi, berhubungan masalah akhirat, tapi itu pun ada khilaf, ada ulama yang mengatakan gak masalah. Tapi khilaf nikum. Nah, dan itu pun didukung dalam kitab I'anah niku Imam Abu Bakar Syatok mengatakan du'aun ukhrawiyun, qauluhu du'an ukhrawiyun iku falayak fi adun yawi wa lau lam yahfad al ukhrawi. Jadi dalam khutbah sendiri iki beliau Imam Zainuddin dan Imam Abu Bakar Syatok niku menambahi doa yang dimaksud dalam rukun khutbah niki doa yang bagaimana? Doa yang di situ berhubungan dengan akhirat. Artinya tidak cukup doa yang berhubungan dengan dunia. Misalkan doa niki mendoakan semoga harta niki banyak. Niku yang berhubungan dengan dunia tidak cukup dalam rukun khutbah menurut beliau. Walau lam yahfad al-ukhrawi, meskipun toh dia tidak hafal, tetap harus adanya doa yang berhubungan masalah akhirat. Misalkan menggunakan tulisan gak masalah, tetap boleh. Terus dalam khutbah sendiri niku dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau Imam Nawawi niku mengatakan al-khamisah yusannu ayya'tamida ala qausin au saifin au ason au nahwiha lima sabaqa. Jadi disunahkan untuk bertumpu pada busur, pedang, tongkat atau sejenisnya karena alasan yang telah disampaikan sebelumnya. Terus beliau Imam Qadhi Husain mengatakan qala al-Qadhi Husain wal Baghawi yustahabu ayyakhudau fi yadihi al-yusra. Jadi beliau Imam Abul Qasim Imam Al-Qadhi Husain dan Imam Baghawi mengatakan nek ketika khutbah niku disunahkan memakai tongkat yang di situ dipegang di tangan kiri. Nah, jadi ada ulama yang di situ mengatakan nek khotib ketika khutbah iki sunah memegang tongkat di tangan kiri. Nah, tetapi di situ walam yadzkur al jumhur al yada allati ya'khudhu fiha. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama niku tidak menyebutkan khotib memegang tongkat ini apakah tangan kanan ataupun tangan kiri, tidak dijelaskan beliau. Beliau tidak menjelaskan.
Yang menjelaskan iku Imam Qadhi Husain dan Baghawi niku memang mengatakan sunai menggunakan tangan kiri. Jadi hukumnya ketika imam khotib niku khutbah Jumat sunnah memegang tongkat. Dan ini yang sering dilakukan masyarakat Indonesia. Ketika imam-imam ini kok khutbah niku kebanyakan menggunakan tongkat. Dan niku memang hukumnya sunnah dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Dan ini sering berlaku di masyarakat kita Indonesia.